Halo teman-teman sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa Politeknik Unmar Bisnis Indonesia. Saya atas nama Muhammad Fadli dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional ingin mempresentasikan mengenai laporan bisnis tahun 2020 PT Pupuk Indonesia. Dengan menyusun laporan ini, saya bermaksud memberikan gambaran mengenai kinerja PT Pupuk Indonesia selama tahun 2020 serta rencana penjualan untuk tahun 2021. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan strategi bisnis di era yang akan mendatang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini disusun untuk mengevaluasi kinerja PT Pupuk Indonesia sepanjang tahun 2020 dalam aspek produksi, perdagangan, keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memahami pencapaian perusahaan dan menentukan strategi bisnis ke depan. Di sini saya akan membahas mengenai kinerja produksi pupuk dan amoniak. Dan saya akan menampilkan data-data sepanjang tahun 2020. Produksi pupuk ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut saya akan lampirkan data-datanya dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi dari data-data yang akan saya lampirkan ini. Kinerja pupuk dan amoniak dalam memproduksi. Untuk yang pertama adalah urea. Relasi pada tahun 2020 itu mencapai 7.983.42.000. Kemudian relasi pada tahun 2019 itu mencapai 7.722.800 rupiah. Dan selanjutnya target pada tahun 2020 itu 6.327.500. Kenaikan dari 2019 hingga ke 2020 itu mencapai 3,37%. Sementara pencapaian target 2020 adalah 126,16%. Kemudian untuk yang NPK, relasi pada tahun 2020 itu 3.023.235. Kemudian relasi pada tahun 2019 adalah 2.923.453. Target pada tahun 2020 adalah 2.911.500. Kenaikan dari 2019 hingga ke 2020 mencapai 3,41%. Pencapaian target pada tahun 2020 adalah 103,84%. Selanjutnya untuk pupuk lainnya yaitu relasi pada tahun 2020 yakni 1.257.557. Relasi pada tahun 2019 adalah 1.192.199. Kemudian target pada tahun 2020 adalah 1.233.000. Kenaikan dari 2019 hingga ke 2020 itu mencapai 5,48%. Sementara pencapaian target pada tahun 2020 adalah 101,99%. Subtotal produksi pupuk dari relasi 2020 yaitu 12.263.834.000. Subtotal produksi pupuk relasi pada tahun 2020 itu adalah 12.263.834. Relasi pada tahun 2019 adalah 11.838.452. Kemudian target pada tahun 2020 adalah 10.472.000.
Kenaikan dari tahun 2019 hingga ke tahun 2020 mencapai 3,59%. Pencapaian target mencapai 117,11%. Untuk yang selanjutnya adalah non pupuk, yaitu amoniak. Pada tahun 2020 relasinya mencapai 6.013.016. Relasi tahun 2019 5.906.382. Target pada tahun 2020 4.960.000. Kenaikan dari tahun 2019 hingga ke 2020 itu mencapai 1,81%. Pencapaian target yakni 121,23%. Nah, sementara untuk yang non amonia, relasi pada tahun 2020 mencapai 1.071.994, relasi pada tahun 2019 1.119.843, target pada tahun 2020 1.005.000, kenaikan pada tahun 2019 hingga ke tahun 2020 minus 4,27%. Artinya pencapaian target tahun 2020 adalah 106,67%. Subtotal produksi non pupuk relasi tahun 2020 7.085.010, relasi tahun 2019 7.026.225, target pada tahun 2020 5.965.000. Kenaikan pada tahun 2019 hingga ke 2020 itu berkisar 0,84%. Pencapaian target tahun 2020 adalah 118,78%. Untuk total produksi relasi tahun 2020 mencapai 19.348.844. Relasi tahun 2019 itu 18.864.677. Target tahun 2020 itu mencapai 16.437.000. Kenaikan dari 2019 hingga ke 2020 itu mencapai 2,57%. Pencapaian target itu mencapai 117,72%. Produksi urea mencapai 7.983.042 ton pada tahun 2020, mengalami kenaikan 3,37% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target sebesar 26,16%. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan kinerja volume perdagangan. Untuk volume perdagangan produk PT Pupuk Indonesia mencakup pupuk PSO dan pupuk non-PSO serta produk lainnya. Kinerja volume perdagangan. Di sini saya akan menampilkan datanya. Dari data di atas terlihat bahwa perdagangan pupuk PSO meningkat dari tahun 2019 ke 2020. Sedangkan pupuk non-PSO mengalami penurunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana penjualan tahun 2021. Untuk tahun 2021, PT Pupuk Indonesia menargetkan total pendapatan sebesar 72,93 triliun rupiah dengan distribusi sebagai berikut. Strategi peningkatan penjualan akan difokuskan pada optimalisasi distribusi domestik serta penguatan daya saing di pasar ekspor.
Berikut saya akan menampilkan datanya, kemudian di sini saya akan menjelaskan kesimpulan serta rekomendasinya. Berdasarkan data yang telah disajikan tadi, PT Pupuk Indonesia mengalami pertumbuhan positif dalam produksi dan perdagangan pupuk PSO. Meskipun terdapat tantangan dalam segmen pupuk non-PSO. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang dapat diberikan adalah meningkatkan efisiensi produksi untuk mempertahankan pencapaian target, kemudian memperluas pasar ekspor guna meningkatkan kontribusi pendapatan dari luar negeri, serta yang terakhir adalah mengoptimalkan distribusi domestik agar dapat memenuhi permintaan dengan lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya dengan menampilkan beberapa data yang telah saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya ingin mengakhiri hasil dari presentasi saya. Selanjutnya saya di sini ingin mengakhiri hasil dari presentasi saya. Selebihnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.